Shalom anak raja, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Kita berjumpa lagi dalam sharing Pelita. Satu hari, ada sebuah kisah, satu hari di sebuah ruang pengadilan terjadi kehebohan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena hakim dan tertuduh atau tersangka itu memiliki kemiripan wajah yang sangat mirip. Kalau istilah kita 11-12 lah. Setelah diselidiki, saudara, dan setelah fakta terungkap, ternyata sang hakim dan sang tertuduh atau tersangka adalah kembar. Dan mereka ternyata telah terpisah sejak mereka bayi. Lama sekali mereka terpisah. Dan kali ini, untuk pertama kali, mereka bertemu di ruang pengadilan. Yang satu sebagai hakim, yang satu sebagai tersangka. Dan publik sangat menunggu apa yang akan terjadi. Karena ini ada hubungan emosional antara hakim dan tersangka atau yang tertuduh. Sedangkan hukuman karena perbuatannya sangat-sangat besar, saudara, hukumannya itu hukuman mati. Dan publik menunggu, semua orang menunggu apakah hakim akan menjatuhkan hukuman mati atau tidak. Karena ini merupakan saudara kembarnya sendiri. Dan ternyata saudara, setelah akhirnya beberapa waktu sidang, kemudian akhirnya dibuat keputusan, hakim membuat keputusan seperti standar hukum sebenarnya atau seharusnya. Tersangka dihukum mati. Publik sangat terkejut. Dan mereka sangat kagum dengan sang hakim ini. Mereka bilang, hakim ini hakim yang hebat, hakim yang luar biasa. Dia menjalankan keadilan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Saudara, sebelum akhirnya eksekusi untuk hukuman mati kepada sang tertuduh atau sang tersangka yang sudah diberikan hukuman mati, jatuhkan hukuman mati, setiap hari sang kakak atau sang hakim selalu mengunjungi adiknya di penjara setiap hari. Dia memberikan makan, dia mengantarkan beberapa buku, dia memberikan petuah-petuah kepada adiknya, dan lain sebagainya. Bahkan sering dia membawakan buku-buku soal hukum kepada adiknya. Dan dia memberikan makan kepada adiknya, dia memberikan penghiburan setiap hari kepada adiknya di jam-jam kunjungan. Dan dia berupaya supaya adiknya dari posturnya, dari gaya rambutnya, itu serupa dengan sang hakim. Karena dari wajahnya mereka udah serupa, tapi posturnya mereka agak berbeda, ya. Dan hakim ini berusaha, saudara, membuat sang adik ini supaya semakin hari dari gaya rambut, gaya berbicara, dan saudara posturnya itu semakin mirip, semakin serupa, 11-12 atau jadi identik banget dalam segala hal karena mereka juga kembar identik. Tapi hakim ini akan membuat sang tertuduh, ya, adiknya ini sangat identik dengan dia. Orang-orang kadang-kadang bertanya, apa yang dilakukan oleh hakim ini? Itu memalukan. Dan dia selalu memberikan pelajaran-pelajaran hukum kepada adiknya. Dia memberikan buku-buku pengetahuan tentang hukum untuk dibaca oleh adiknya. Sehingga pada akhirnya, saudara, hari eksekusi itu tiba. Dan sebelum hari eksekusi itu tiba, hakim itu meminta kepada pemerintah dan kepala pengadilan dan kepala penjara untuk dia selama semalam berada di penjara bersama adiknya. Karena itu permintaan yang cukup bisa masuk di akal, dan itu juga mungkin orang berpikir permintaan terakhir untuk dia menghibur adiknya, hal itu dikabulkan. Dan saudara, selama semalam kakaknya ini lebih mengajar adiknya tentang apa arti hukum dan lain sebagainya, memberikan nasihat lagi yang terakhir kepada adiknya ini. Dan dia bilang kepada adiknya ini, selama ini saya telah memberikan pelajaran-pelajaran hukum kepada kamu. Selama ini saya telah berusaha membuat supaya kamu mengerti dan juga secara fisik kita semakin seru sama. Adikku, kakaknya mengatakan, silakan kau pakai pakaian saya dan saya akan pakai pakaian kamu. Adiknya sangat terkejut. Iya, saya udah bertahun-tahun hidup dan saya telah melakukan yang baik. Saya percaya kepada Tuhan dan saya melakukan keadilan dengan sangat baik. Dan saya juga belum menikah. Jadi begini adikku, saya akan mengenakan pakaian narapidana dan kamu keluar dengan pakaian sebagai seorang hakim. Adiknya tidak mau, dan kakaknya bilang, adikku, kamu masih punya kesempatan untuk berbuat baik.
Jadi saya berkorban buat kamu, supaya kamu keluar dari penjara ini. Kamu menggantikan saya menjadi hakim. Hampir semua pengetahuan, hampir semua pelajaran yang pernah saya serap selama saya kuliah, dan selama saya menjadi seorang hakim, telah kuberikan kepadamu. Orang tidak pernah akan tahu bedanya kita berdua. Kemudian saudara, dia keluar besok paginya. Adiknya yang keluar dan kakaknya tetap ada di penjara. Dan akhirnya saudara, hari itu, besoknya itu, hari itu, sang narapidana, tersangka kejahatan yang sangat besar, dihukum mati. Tapi yang mati adalah hakim atau kakak dari adiknya ini. Sedangkan yang adik, dia keluar sebagai hakim. Itu memang hanya sebuah kisah. Hanya sebuah cerita, hanya sebuah ilustrasi. Tapi dari kisah itu kita itu menggambarkan, itulah pengorbanan yang dilakukan Yesus untuk saya dan saudara. Harusnya kita yang bersalah, tapi Yesus mati di kayu salib untuk menanggung salah kita. Harusnya saudara kita yang dihukum, tapi Yesus mati di kayu salib menjadi seorang yang terhukum. Harusnya saudara kita yang didera, disalibkan, tapi Yesus mau disalibkan untuk saya. Supaya ketika satu kali nanti saudara, ketika kita kembali di surga, ya, ketika kembali kita meninggalkan tubuh fana ini, kita akan ke surga. Karena Yesus bilang, dia mati untuk seluruh dosa dan pelanggaran, bahkan sakit penyakit kita. Ditanggung Yesus di kayu salib. Yang harusnya kita terkutuk, jadi terberkati. Karena Yesus telah menggantikan kita. Bersyukurlah untuk anugerah itu. Hiduplah dalam anugerah, saudara. Jadilah orang yang percaya kepada anugerah. Mengamalkan anugerah. Dan hidup karena anugerah. Jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.